Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Musyafa. Saya dari Prodi Sastra Inggris dengan NIM 23019067. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran dari pendidikan Pancasila dari bab 1 hingga bab 3. Baiklah, dari penjelasan materi bab 1 terdapat 5 buah pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama adalah penjelasan tentang urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dan generasi muda. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup nilai-nilai yang mendasari kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan negara antar negara. Pendidikan ini membantu mahasiswa atau generasi muda untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan bangsa. Dan penjelasan yang kedua adalah penjelasan tentang pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan prodi yang ditempuh. Pentingnya yang pertama adalah pengembangan karakter dan nilai-nilai. Yang kedua, pemahaman budaya dan sejarah. Yang ketiga, pengembangan keterampilan kritis. Dan yang terakhir adalah tentang pendidikan karakter. Dan penjelasan yang ketiga dari bab pertama adalah penjelasan tentang bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dengan program studi mahasiswa. Relasi antara pendidikan dan Pancasila dengan program studi sastra Inggris sangat erat dan signifikan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup nilai-nilai yang mendasari kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara. Ini menunjukkan bagaimana Pancasila dapat menjadi dasar yang kuat dalam pendidikan sastra Inggris, membantu siswa untuk memahami dan menghargai nilai-nilai dasar yang mendasari kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara. Dan penjelasan yang terakhir tentang bab pertama adalah bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Anda. Tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan pendidikan Pancasila, dan tujuan program studi sastra Inggris saling terkait dan saling mendukung satu sama lain dalam upaya menciptakan masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan bertanggung jawab. Berikut adalah relasi antara ketiganya. Yang pertama adalah tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini mencakup pembentukan karakter dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara. Yang kedua adalah tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membekali siswa dengan nilai-nilai dasar yang mendasari kehidupan bermasyarakat, bernegara. Nilai-nilai ini mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir adalah tujuan program studi sastra Inggris. Program studi sastra Inggris bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis siswa melalui studi literatur dan budaya Inggris. Dan pada materi bab 2 terdapat 3 buah penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah mahasiswa diminta menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, dan Supomo dalam bidang BPUPKI pertama. Dan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh tersebut. Jawaban dari penjelasan tersebut adalah yang pertama adalah pidato dari Muhammad Yamin. Pidato Muhammad Yamin menekankan pentingnya kemerdekaan dan kebebasan bagi bangsa Indonesia dan memotivasi untuk mempertahankan kemerdekaan dengan semangat nasionalisme yang tinggi, dan menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Dan isi pidato dari Ki Bagus Hadikusumo adalah untuk memperjuangkan kesetaraan hak antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain, mengusulkan agar kemerdekaan Indonesia diakui secara internasional, dan menyoroti pentingnya membangun hubungan yang baik dengan negara lain. Dan isi pidato dari pidato Insinyur Soekarno yang pertama adalah mengusulkan pembentukan negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah menekankan prinsip kepribadian bangsa Indonesia dalam pembentukan negara. Yang ketiga adalah menyuarakan kebutuhan akan kekuatan politik dan sosial yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan.
Dan isi pidato dari pidato Supomo adalah yang pertama adalah menyoroti pentingnya merumuskan konstitusi dengan karakter bangsa Indonesia. Yang kedua adalah menekankan perlunya membangun negara yang adil dan demokratis. Dan isinya yang terakhir adalah memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Dan penjelasan yang kedua dari materi bab 2 adalah menjelaskan Pancasila sebagai yang satu, identitas bangsa Indonesia, 2, kepribadian bangsa Indonesia, 3, pandangan hidup bangsa Indonesia, 4, jiwa bangsa Indonesia, 5, perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jawaban dari penjelasan tersebut adalah Pancasila memiliki berbagai makna yang mencerminkan beragam aspek dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan fondasi atau landasan moral, spiritual, dan filosofis yang menjadi ciri khas dan identitas utama bangsa Indonesia. Sebagai identitas bangsa, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar yang diakui dan dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dalam keberagaman dan kesatuan. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan menjadi bagian integral dan dari kepribadian bangsa yang mengedepankan semangat kebersamaan dan keadilan. Yang ketiga, pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberikan pandangan hidup yang mencakup keberagaman, toleransi, dan semangat mencapai kemajuan bersama. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan rakyat Indonesia untuk hidup secara harmonis dalam keberagaman dan bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, jiwa bangsa Indonesia. Pancasila menggambarkan jiwa bangsa Indonesia yang memiliki semangat untuk berjuang demi kemerdekaan, keadilan, dan kemajuan. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan menjadi bagian dari jiwa dan semangat yang memotivasi rakyat Indonesia untuk bersatu dan berbuat baik bagi kepentingan bersama. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur atau kesepakatan moral yang mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam membangun negara yang adil, demokratis, dan beradab. Sebagai perjanjian luhur, Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai universal dan kemanusiaan. Dan penjelasan yang terakhir dari materi bab 2 adalah tentang untuk menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar lingkungan hidup mahasiswa atau dalam organisasi yang ada di sekitar lingkungan mahasiswa. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung, dan apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung. Dan jawaban dari pernyataan tersebut adalah dalam kehidupan masyarakat di sekitar saya serta dalam organisasi yang ada di sekitar saya, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat seringkali digunakan sebagai cara untuk mencapai kesepakatan bersama. Beberapa contoh yang dapat saya sampaikan adalah seperti bentuk pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan di tingkat desa atau kelurahan, atau bisa disebut juga dengan di tingkat jorong. Musyawarah sering dilakukan dalam rapat-rapat desa atau kelurahan untuk membahas masalah-masalah lokal seperti membangun infrastruktur, penggunaan dana desa, atau penyelesaian konflik antar warga. Dan kearifan yang timbul ketika musyawarah berlangsung adalah keterbukaan dan kesabaran. Anggota masyarakat atau organisasi saling mendengarkan pendapat satu sama lain dengan terbuka dan sabar, mencoba memahami sudut pandang yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah penjelasan dari materi bab 3. Pada materi bab 3 ini terdapat 3 buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah mahasiswa diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dan mahasiswa juga diminta untuk menjelaskan apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak.
Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1 tersebut. Jawabannya adalah banyak sekali contoh yang menggambarkan bahwa Pancasila tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Contohnya adalah seperti gotong royong dan solidaritas sosial, dan keragaman dan toleransi, dan keadilan sosial. Meskipun ada tantangan perubahan dalam masyarakat, Indonesia sering dengan zaman. Namun bukti sosiologis menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Meskipun mungkin ada beberapa kasus di mana nilai-nilai tersebut terabaikan atau dilanggar, namun secara keseluruhan, nilai-nilai Pancasila masih memegang peranan penting dalam membentuk identitas dan karakter masyarakat Indonesia. Sehingga secara umum tidak dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila mengalami kemunduran secara signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pertanyaan yang kedua adalah mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara, dan mahasiswa juga diminta untuk memberikan penjelasan. Dinamika atau pasang surut dalam wibawa Pancasila sebagai dasar negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya terjadi dalam masyarakat dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pengaruh globalisasi, modernisasi, atau perkembangan teknologi dapat membawa nilai-nilai baru yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tradisional. Dan faktor yang kedua adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan yang pada gilirannya dapat mengganggu penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan. Faktor yang ketiga adalah pendidikan dan kebijakan publik. Kurangnya pendidikan tentang Pancasila dan kurangnya implementasi kebijakan publik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga dapat menyebabkan penurunan wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Dengan memahami faktor-faktor di atas tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memperkuat wibawa Pancasila sebagai dasar negara melalui pendidikan yang lebih baik, kebijakan publik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, penegakan hukum yang adil, dan partisipatif aktif masyarakat dalam membangun negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dan pertanyaan yang ketiga adalah mahasiswa diminta untuk menjelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Globalisasi membawa berbagai tantangan yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Beberapa tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa masuknya budaya asing yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai tradisional Pancasila. Misalnya, pengaruh budaya konsumtif yang mendorong materialisme dan individualisme dapat mengancam nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Dan tantangan yang kedua dapat berupa ketidaksetaraan dan diskriminasi. Globalisasi juga dapat memperkuat ketidaksetaraan dan diskriminasi sosial, ekonomi, politik yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan Pancasila. Dan tantangan yang ketiga dapat berupa krisis identitas. Akibat dari exposure terhadap budaya dan nilai-nilai luar, terkadang masyarakat mengalami krisis identitas yang dapat mengancam kesatuan dan keberagaman bangsa Indonesia yang menjadi landasan Pancasila. Solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila antara lain yang pertama, penguatan pendidikan nilai, menguatkan pendidikan nilai-nilai Pancasila sejak dini untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dan solusi yang kedua adalah pengembangan industri budaya. Dan solusi yang ketiga adalah penguatan ekonomi lokal, mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Baiklah, sekian hasil video presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.